Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Zawa Ariska dengan NIM 414251075 dari kelas SBC. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review jurnal internasional yang berjudul Comparison Between Urine Dipstick and Microscopic Examination Analysis with Urine Culture to Evaluate the Sensitivity and Specificity for each in diagnosing urinary tract infection in Qasim region, Saudi Arabia. Sebelum masuk ke isi jurnal, saya akan menjelaskan dulu terkait latar belakang pada jurnal tersebut. Jadi, infeksi saluran kemih atau yang biasa kita sebut ISK itu adalah infeksi bakteri terbanyak kedua di dunia setelah infeksi saluran napas. Penyakit ini menyerang sekitar 150 juta orang setiap tahunnya dan menjadi salah satu alasan paling sering pasien datang ke IGD. Untuk memastikan diagnosis ISK secara akurat, standar baku emas atau biasa disebut dengan gold standard yang digunakan adalah kultur urin. Jadi kultur urin itu bisa mengidentifikasi bakteri penyebab dengan tepat. Namun ada masalah di sini. Jadi kultur urin itu membutuhkan waktu 24 sampai 48 jam dan di IGD dokter itu butuh keputusan yang cepat untuk segera memberikan pengobatan kepada pasien. Karena itulah di IGD itu biasanya digunakan dua metode pemeriksaan yang lebih cepat dan juga praktis, yaitu yang pertama ada urin dipstick, kertas celup yang bisa membaca beberapa parameter urin dalam hitungan menit. Kemudian yang kedua ada urinalisis mikroskopis, yaitu pemeriksaan urin di bawah mikroskop untuk melihat sel darah, bakteri, dan sel lainnya. Pertanyaannya adalah seberapa akurat sih kedua metode ini dibandingkan dengan kultur urin? Itulah yang ingin dijawab oleh jurnal ini. Setelah memahami latar belakangnya, sekarang kita lihat apa tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan utamanya adalah membandingkan sensitivitas dan spesifisitas dari urin dipstick serta pemeriksaan mikroskopis urinalisis terhadap urin kultur sebagai gold standard dalam mendiagnosis ISK pada pasien dewasa di IGD King Fahd Specialist Hospital, Buraidah, Arab Saudi. Sederhananya, penelitian ini tuh ingin tahu mana sih yang lebih diandalkan, dipstick atau urinalisis mikroskopik, dan dalam kondisi apa masing-masing lebih baik digunakan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian penelitian, bagaimana sih penelitian ini itu dilakukan. Jadi pada metodologi desain penelitian yang digunakan adalah prospektif observational. Jadi artinya peneliti ini tuh mengamati dan mengumpulkan data langsung dari pasien secara real time, bukan menggunakan data yang sudah ada pada sebelumnya. Jadi sampel yang digunakan pada penelitian ini tuh ada 153 sampel urin dewasa yang datang pasien dewasa yang datang ke IGD dengan gejala ISK seperti disuria, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, kemudian urgensi dan frekuensi, rasa ingin terus-menerus buang air kecil, nyeri suprapubik atau nyeri sudut costovertebral atau CVA. Kemudian di sini ada setting penelitian dilakukan di IGD King Fahd Specialist Hospital Buraidah Al Qasim, Arab Saudi. Jadi pengambilan sampel ini dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 4 sore di hari kerja. Artinya, penelitian ini tuh hanya mencakup shift pagi hingga sore dan tidak mencakup pasien yang datang pada malam hari maupun hari libur. Hal ini tuh perlu diperhatikan karena bisa menjadi salah satu keterbatasan penelitian. Mengingat IGD itu beroperasi 24 jam penuh. Kriteria eksklusi yaitu pasien yang tidak diikutsertakan dalam penelitian itu meliputi riwayat sampel yang tidak valid, kemudian adanya secret vagina yang berpotensi mengontaminasi sampel urin, kemudian pasien yang sudah mendapat antibiotik dalam 72 jam terakhir, karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Teknik pengambilan sampel urin itu menggunakan metode midstream cleavage, yaitu urin diambil dari porsi tengah aliran setelah area genital dibersihkan terlebih dahulu. Tujuannya itu adalah untuk meminimalkan risiko kontaminasi dari luar. Berikut adalah prosedurnya. Jadi yang pertama itu pasien IGD yang datang dengan gejala ISK pada pukul 8 pagi hingga 4 sore itu dilakukan screening kriteria terlebih dahulu untuk memastikan sampelnya itu layak digunakan apa tidak. Setelah lolos screening, dilakukan pengambilan urin dengan teknik midstream cleavage
Kemudian dari satu sampel urin yang sama itu dilakukan 3 pemeriksaan sekaligus secara paralel, yaitu yang pertama urin dipstick menggunakan alat Account Biotech dengan 5 parameter. Hasilnya itu bisa dibaca dalam hitungan menit. Kemudian yang kedua ada urinalysis mikroskopis. Menggunakan alat labumat dikombinasikan dengan media plate agar pada suhu 36 derajat Celcius melihat komponen sel dalam urin di bawah mikroskop. Kemudian yang ketiga ada kultur urin diinkubasi selama 24 jam. Dinyatakan positif ISK jika ditemukan pertumbuhan bakteri lebih dari 10,5 CVU per mililiter. Setelah semua hasil itu terkumpul, dilakukan analisis statistik. Jadi menggunakan tabel 2x2 untuk menghitung nilai sensitivitas, spesifisitas, PPV, dan NPV dari masing-masing metode dibandingkan terhadap kultur urin sebagai gold standar. Jadi hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai metode mana sih yang lebih unggul untuk digunakan di IGD. Seperti itu. Kemudian untuk hasil penelitian. Oke, uh, pada hasil penelitian ini, hasil kultur urin itu ada 153 sampel yang diperiksa dengan kultur urin. Kemudian 113 sampel, 113 sampel dengan persentase 73,86% tidak ada pertumbuhan bakteri, artinya negatif ISK. Kemudian E. coli itu menjadi bakteri yang paling sering ditemukan, yaitu pada 9 sampel dengan persentase 5,88%. Ini sesuai dengan data global yang menyebut E. coli ini sebagai penyebab utama ISK. Kemudian ada Klebsiella pneumonia ditemukan pada 8 sampel dengan persentase 5,23%. Kemudian ada Candida spp dengan ditemukan pada 7 sampel dengan persentase 4,58%. Kemudian ada bakteri lainnya ditemukan pada 16 sampel dengan persentase 10,45%. Jadi catatan penting di hasil penelitian ini adalah lebih dari 70% sampel ternyata itu negatif ISK. Artinya tidak semua pasien itu yang datang dengan gejala ISK itu benar-benar positif ISK. Jadi ini tuh menunjukkan betapa pentingnya pemeriksaan yang akurat agar pasien itu tidak salah didiagnosis atau salah diberi antibiotik seperti itu. Kemudian ada perbandingan diagnostik dipstick, urinalysis, dan juga urin kultur. Jadi sebelum membaca angkanya, izinkan saya untuk menjelaskan dulu arti dari masing-masing istilah. Jadi sensitivitas itu adalah kemampuan tes untuk mendeteksi pasien yang benar-benar positif ISK. Sensitivitas tinggi berarti sedikit kasus yang terlewat. Jadi kemudian ada sensitivitas adalah kemampuan untuk menyatakan bahwa pasien yang benar-benar negatif sebagai negatif. Spesifisitas tinggi berarti sedikit yang salah dinyatakan positif. Kemudian ada PPV, yaitu positif predictive value, jadi semua yang hasil tesnya positif, berapa persen yang benar-benar ISK. Kemudian ada NPV, negative predictive value, jadi semua yang hasil tesnya negatif, berapa persen yang benar-benar bukan ISK, gitu. Kemudian untuk parameter urin dipstick, sensitivitasnya itu overall ada di 0,79, jadi cukup baik menangkap pasien ISK. Kemudian ada spesifisitasnya itu ada di 0,39. Rendah artinya banyak yang bukan ISK tapi hasilnya itu positif. Kemudian ada NPV-nya ada pada 0,85. Jika dipsticknya itu negatif, jadi 8% kemungkinan itu memang bukan ISK. Jadi parameter terbaik dari dipstick ini tuh ada pada nitrit, yaitu dengan spesifisitas 0,93. Jika nitrit positif di dipstick, sangat mungkin ISK. Kemudian ada di protein. Pada protein itu spesifisitasnya itu ada di 0,73. Kemudian selanjutnya ada parameter urinalysis.
Jadi sensitivitas overallnya itu 0,95, ini sangat tinggi. Hampir tidak ada kasus ISK yang terlewat. Kemudian spesifisitasnya itu overall 0,21, sangat rendah, banyak false positifnya. Kemudian NPV yaitu 0,92, jika urinalisisnya itu negatif, 92% kemungkinan itu bukan ISK. Parameter terbaik pada urinalisis ini tuh ada pada nitrit urinalisis. Spesifisitasnya itu ada pada satu dan PPV-nya ada pada satu juga. Jika nitrit positif di urinalisis hampir pasti ISK seperti itu. Kemudian ada LE dan nitrit gabungan, jadi spesifisitasnya itu ada di satu juga. Selanjutnya pembahasan. Oke. Pada pembahasan ini dari hasil tadi kita bisa menarik beberapa poin penting yang perlu kita bahas lebih dalam. Yang pertama, dipstick dan urinalysis itu punya keunggulan di area yang berbeda. Dipstick lebih baik untuk rule out ISK, artinya jika dipstick negatif, kita cukup yakin pasien itu tidak ISK, sehingga bisa menghindari pemberian antibiotik yang tidak perlu. Sementara urinalisis lebih baik untuk rule in ISK, itu artinya jika urinalisis positif, sangat mungkin pasien memang ISK dan butuh penanganan segera. Kemudian yang kedua, nitrit nitrit urinalisis yang memiliki spesifisitas sempurna, yaitu satu, sangat berarti secara klinis. Namun perlu dipahami bahwa sensitivitas nitrit sendiri itu lebih rendah, yaitu 0,26. Karena tidak semua bakteri bisa mengonversi nitrit menjadi nitrit, hanya bakteri gram tertentu saja, negatif tertentu saja yang bisa. Selain itu, urin yang terlalu encer itu juga bisa memberikan hasil negatif palsu. Kemudian yang ketiga ada urin kultur tetap tidak tergantikan sebagai gold standar. Sebagai gold standar, dipstick dan urinalisis hanyalah alat bantu awal, bukan pengganti kultur. Keduanya ini berguna untuk pengambilan keputusan cepat di IGD sambil menunggu hasil kultur keluar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya tuh perlu dicatat bahwa penelitian ini tuh hanya dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 4 sore di hari kerja, sehingga belum tentu mewakili seluruh kondisi IGD yang beroperasi selama 24 jam penuh. Selanjutnya, kekuatan jurnal untuk analisis kritis saya, inilah bagian penting dari sebuah review jurnal. Jadi, analisis kritis saya sebagai reviewer, kekuatan jurnal yang saya akui itu yang pertama ada pada desain perspektif yang digunakan penulis adalah pilihan yang tepat. Dengan desain ini, data itu dikumpulkan langsung dari pasien secara real time, sehingga mengurangi resiko bias recall yang sering terjadi pada studi retrospektif. Kemudian ketiga metode dipstick, urinalisis, dan juga kultur urin itu diperiksa dari sampel urin yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Jadi ini tuh penting karena memastikan perbandingan yang adil dan tidak dipengaruhi variabel luar. Kemudian penggunaan alat urinalisis otomatis seperti Labumat Plus dan juga Ureset 3 Pro meningkatkan konsistensi dan objektivitas hasil pemeriksaan dibanding pemeriksaan manual. Kemudian penulis menyajikan data secara lengkap dan juga transparan. Sensitivitas, spesifisitas, PPV, NPV semuanya dilakukan dilaporkan untuk setiap parameter, bukan hanya secara keseluruhan. Seperti itu. Untuk kelemahan jurnal yang perlu dikritisi yaitu yang pertama itu ada yang paling krusial, yaitu penelitian ini hanya dilakukan di satu rumah sakit saja dengan sampel hanya 153 spesimen. Jumlah ini tuh relatif lebih kecil dan tidak cukup kuat untuk mempresentasikan populasi yang lebih luas. Hasil yang ditemukan di Buraidah Arab Saudi itu belum tentu berlaku di konteks pelayanan kesehatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, ada pada pengambilan sampel hanya dilakukan pada pukul 8 pagi hingga 4 sore di hari kerja. Ini berarti pasien tuh yang datang di malam hari, akhir pekan, atau hari libur itu tidak tercakup sama sekali. Padahal pasien IGD datang 24 jam. Ini tuh merupakan bias seleksi yang cukup signifikan.
Selanjutnya itu ada penulis tidak menganalisis data berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Padahal secara klinis itu prevalensi gejala dan juga jenis bakteri penyebab ISK itu sangat berbeda antara perempuan dan juga pada laki-laki, serta antara dewasa muda dan juga lansia. Ketidakhadiran analisis subkelompok ini tuh melemahkan aplikabilitas dari hasil penelitian. Selanjutnya ada spesifisitas analisis yang sangat rendah yaitu 0,21 menunjukkan tingginya angka positif palsu atau false positive. Dalam dalam praktik klinis ini tuh beresiko menyebabkan overdiagnosis ISK dan penggunaan antibiotik yang tidak perlu yang pada akhirnya itu berkontribusi pada masalah resistensi antibiotik. Jadi secara keseluruhan saya tuh menilai jurnal ini tuh valid secara metodologi, namun terbatas dalam hal generalisasi. Temuan-temuannya itu menarik, tetapi harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan tidak bisa langsung diterapkan secara universal. Untuk relevansi klinisnya, terlepas dari keterbatasannya jurnal ini, tetap memiliki nilai klinis yang nyata. Dari hasil review ini saya tuh menyimpulkan 3 poin aplikasi klinis yang sangat penting, yaitu yang pertama uh, dari hasil review saya itu yang pertama ada jika hasil dipstick negatif, ISK itu dapat relatif aman disingkirkan secara sementara sambil menunggu hasil kultur karena NPV-nya itu 0,85. Kemudian yang kedua itu jika nitrate urinalysis positif, klinis dapat cukup yakin pasien itu menderita ISK karena spesifisitasnya itu sempurna, yaitu 1. Kemudian yang ketiga, namun jika gambaran klinis itu kuat mengarah ke ISK, tetapi hasil tes awal negatif atau meragukan, kultur urin itu tetap harus dilakukan dan tidak boleh diabaikan. Jadi intinya, kedua tes ini tuh hanya alat bantu awal, bukan pengganti kultur urin. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Sebagai penutup analisis, kesimpulan saya dari review jurnal ini itu adalah jurnal ini tuh memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna dalam menjawab pertanyaan klinis yang relevan. Namun keterbatasan pada skala penelitian, waktu pengambilan, dan tidak adanya analisis subkelompok membuat hasilnya itu belum bisa digeneralisasi secara luas. Jadi saran saya itu untuk penelitian selanjutnya itu dilakukan penelitian multisenter dengan jumlah sampel yang lebih besar. Kemudian cakup pengambilan sampel 24 jam penuh termasuk malam hari dan juga akhir pekan. Kemudian yang ketiga, tambahkan analisis berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga komorbiditas. Kemudian yang keempat, pertimbangan evaluasi dampak klinis dan dari false positif terhadap penggunaan antibiotik. Berikut adalah sumber dari jurnal yang saya review. Demikian presentasi poster review jurnal dari saya. Saya berharap review ini yang saya lakukan ini dapat memberikan gambaran yang objektif, kritis, dan juga bermanfaat mengenai jurnal tersebut. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.